Rekan-rekan sekalian, kita masuk ke modul baru terkait sistem navigasi, yaitu Global Navigation Satellite System dan Regional Navigation Satellite System ya. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama coba kita lihat dulu sejarah atau kronologi sistem navigasi dan penentuan posisi ya. Awalnya memang di dunia survei pemetaan kita banyak menggunakan pengamatan ke bintang ya, yang umum kita namakan metodenya astronomi geodesi ya. Untuk penentuan lintang atau latitude memang oke lah ya untuk ketelitian pada saat itu ya. Tetapi memang untuk penentuan bujur atau longitude ada sedikit masalah ya. Karena bujur ini kan sangat tergantung atau dipengaruhi oleh rotasi bumi ya, atau dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk menentukan waktu secara teliti. Nah, sebelum diketemukannya jam yang akurat, yaitu sekitar tahun 1760, memang kelemahan metode astronomi geodesi ini adalah dalam penentuan komponen bujur atau longitude ya. Tapi memang pengamatan menggunakan bintang dan sekarang ini beralih ke yang lebih teliti yaitu pengamatan kuasar, sampai sekarang masih digunakan ya, yaitu namanya metode astronomi geodesi. Meskipun memang karena efisiensi dan efektivitasnya sudah dikalahkan oleh sistem-sistem GNSS saat ini ya, terutama GPS ya, yang sudah banyak digunakan dan ada di berbagai gadget ya, yang kita punya seperti handphone dan seterusnya ya. Tapi kembali ke awalnya, memang awalnya kita banyak bergantung kepada pengamatan bintang ya. Kemudian untuk keperluan navigasi pada abad ke-13 diketemukan magnetic compass. Kemudian 1907 di awal abad ke-20 mulai gyro compass ya. Kemudian selanjutnya radio direction finding. Ini pun tahun 1912 ya. Kemudian radar dan inertial navigation system itu tahun 30-an lah ya. Memang di awal-awal ini penentuan posisi dan juga untuk keperluan navigasi berbasiskan terrestrial radio positioning ya. Jadi belum menggunakan satelit. Transmitter receivernya masih di permukaan bumi ya. Kemudian 1940 terkenal LORAN E ya. Nah, mulai di tahun 60-an, kira-kira 64-65, nah ini mulai Doppler satellite ya. Penentuan posisi berbasiskan satelit, itu mulai muncul ya. Doppler ini juga dari pemerintah Amerika ya. Pada saat yang sama pemerintah Rusia juga punya Cicada ya. Jadi ini era penentuan posisi dan navigasi berbasiskan satelit ini dimulai dengan satelit Doppler ya. Kadang-kadang disebut juga transit system ya. Nah ini tahun 64-65an lah ya. Kalau Lorenzi ini masih radio positioning yang juga banyak digunakan ya di lingkungan kemaritiman ya, perikanan, kelautan, Omega juga ya. Nah memang sejak diketemukannya jam yang lebih teliti yaitu jam atom ya, ketelitian jam atom meningkat drastis. Di era-era 1980-an GPS yang mulai ya. GPS ini 1978 sebenarnya mulai diluncurkan, kemudian GLONASS 1982 ya. Dan kemudian ini GPS Amerika, GLONASS Rusia,
Kemudian diikuti dengan Galileo, Beidou ya. Galileo ini Uni Eropa, Beidou ini pemerintah Cina ya. Nah, Global Navigation Satellite System ini ya memang mulai marak di era 2000-an ya. Meskipun sebenarnya GPS dan GLONASS sudah mulai lebih awal ya. Dan selanjutnya kalau GNSS ini sifatnya global untuk global use, juga ada sistem regional ya yang biasanya diinisiasi untuk memperkuat GNSS di wilayahnya ya. Misalnya di sini ada QZSS, ini dari pemerintah Jepang ya, dan IRNSS ini untuk dari pemerintah India ya. Ini sifatnya regional ya. Nah, nanti coba kita lihatlah satu persatu ini bagaimana ya semua sistem ini. Sebelum kita lihat masing-masing sistem, ini ada semacam summary ya dari sistem GNSS dan RNSS yang ada saat ini ya. Jadi saat ini ada 4 sistem Global Navigation Satellite System. Yang pertama GPS ya, ini sudah sangat terkenal, dikelola oleh pemerintah Amerika. Kemudian GLONASS dikelola oleh pemerintah Rusia. Beidou ini dikelola oleh pemerintah Tiongkok ya, Cina. Galileo oleh Uni Eropa. Dan kemudian ada 2 sistem regional ya. Yang satu QZSS, ini dikelola oleh pemerintah Jepang. Kemudian ada IRNSS ya, atau NEVIC, ini dikelola oleh pemerintah India ya. Nanti kita lihat satu persatu ya. Tapi memang kalau meskipun GPS misalnya diluncurkan tahun 78, tapi dinyatakan operasional ini 93, GLONASS juga meskipun diluncurkan 82 dinyatakan operasional 93, Beidou 2012, Galileo nih yang masih agak sedikit terlambat ya dibandingkan ketiga sistem lainnya. Direncanakan memang 2017 ya, tapi kita lihat sampai saat ini pun juga konstelasi satelitnya tidak sebanyak ketiga sistem yang terdahulu ya. Kemudian QZSS ini 2018 sudah beroperasional dan Indian RNSS juga sudah di operasional ya saat ini harusnya. Dan ini bisa dilihat nanti dibaca sendiri ya, jumlah satelit yang terlibat ya, nominalnya, meskipun kadang-kadang operasionalnya untuk GNSS ini bisa lebih banyak dari ini ya. Misalnya seperti GPS nominal 24, tapi saat ini ada 31 yang operasional ya. Tapi setidaknya kita lihat di sini, kalau kita punya receiver yang bisa mengamati multi GNSS system, maka sekali mengamati kita bisa dapat jumlah satelit yang banyak sekali ya, dan ini menguntungkan untuk keperluan penentuan posisi ya, karena akan lebih teliti, lebih cepat dan seterusnya ya. Dan juga ini frekuensi-frekuensi sinyal yang dipancarkan ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang GNSS ini, karena bagi kalian yang mengambil kuliah geodesi satelit, semester depan kita ada kuliah tentang survei penentuan posisi menggunakan GNSS ya. Di sana kita akan lebih detail membahas tentang sistem GNSS ini ya. Jadi sekarang ini hanya pendahuluannya saja lah ya, secara outlook, secara singkat ya. Kemudian juga kita akan lihat nanti RNSS secara cepat saja ya. Jadi masing-masing kita akan melihat secara umum lah ya masing-masing sistem ini. Nah,
sebenarnya peran dari satelit GNSS ini apa sebenarnya ya? Jadi sekarang ini seperti kita ketahui sudah banyak receiver, banyak gadget yang dilengkapi dengan penerima sinyal dari satelit GNSS ya, terutama satelit GPS ya. Jadi nanti kita lihat satelit GNSS ini sebenarnya seperti titik kontrol yang bergerak ya, mengelilingi bumi kita ya. Kalau dulu dalam survei penentuan posisi kan kita biasanya titik kontrol ada di darat ya, di daratan, di bumi lah, di permukaan bumi. Nah sekarang dia diangkat ke atas. Jadi satelit GNSS ini seperti titik kontrol yang bergerak ya, dan jumlahnya banyak, bisa diakses dari mana-mana dari seluruh dunia ya. Nah, nanti kita sebenarnya dengan mengamati satelit GNSS ya, menerima sinyal, kita bisa mengetahui koordinat satelit, yaitu posisi satelit, biasanya dalam bentuk parameter orbitnya, Keplerian dan koreksi-koreksinya. Nanti ada algoritma untuk langsung menghitung koordinat satelit ya. Kemudian juga kita nantinya dari data dan informasi di dalam sinyal, kita bisa menghitung jarak ke satelit. Kemudian kita juga ada informasi waktu ya, dan parameter-parameter lainnya ya, kesehatan satelit. Kemudian ada nanti bias ionosfer untuk single frekuensi, kemudian parameter untuk koreksi kesalahan jam satelit ya. Tapi nanti kita lihat semester depan lah ya, lebih detail ya. Nah nantinya secara geometri saja, kalau kita mengamati sejumlah satelit GNSS, kita mengukur jarak ke sejumlah satelit GNSS yang diketahui koordinatnya, maka kita bisa menentukan koordinat kita ya, koordinat pengamat receiver. Jadi ini kalau dalam teori mengukur tanah sebelumnya itu ini seperti reseksi dengan jarak ya. Jadi prinsip penentuan posisi dengan GNSS ini sebenarnya prinsip dasarnya adalah kita mengukur jarak ke sejumlah satelit yang telah diketahui koordinatnya ya. Jadi ini semacam reseksi dengan jarak ke sejumlah satelit ya. Nah nanti tentunya ada parameter-parameter lain yang juga bisa kita tentukan ya dengan pengamatan satelit GNSS ini ya. Dan nanti kita lihat secara lebih detail di semester depan lah ya. Pada prinsipnya dengan GNSS ini kita bisa menentukan jarak dengan dua parameter ya. Yang pertama adalah dengan dari waktu tempuh sinyal ya. Jadi nanti ada mekanisme untuk mengetahui kapan sinyal itu meninggalkan satelit dan kapan diterima di receiver ya. Kemudian dengan mengetahui waktu tempuh sinyal ya kita tinggal mengalihkan kecepatan cahaya, dapat jarak ya. Dan ini diestimasi berdasarkan data pengamatan kode nanti ya, dari sinyal GNSS. Kemudian juga jarak bisa ditentukan dengan fase gelombang pembawa ya. Jadi seperti kita ketahui, informasi tentang orbit dan informasi lainnya terkait kesehatan satelit dan koreksi-koreksi lainnya ya, dan juga kode daripada setiap satelit itu dipancarkan di bawah menggunakan suatu gelombang pembawa tertentu ya, dan umumnya lebih dari satu gelombang pembawa ya. Saat ini misalnya GPS menggunakan L1, L2, dan L5, ada 3 ya. Dan nanti kita lihat dengan mengamati fase dari gelombang pembawa ini, kita juga bisa menentukan jarak ya.
namanya jarak fase ya. Meskipun nanti kita lihat problemnya kita tidak bisa mengamati gelombang penuh dari fase dari sejak dipancarkan sampai diterima ya. Jadi nanti kita lihat ada problem ambiguitas fase di dalam pengamatan jarak ya dengan satelit GNSS. Nanti memang kalau mau lebih teliti kita harus menggunakan jarak fase, tapi problemnya kita punya ambiguitas fase. Tetapi kalau mau real time langsung saat itu apa adanya kita dapat koordinatnya, nah itu kita menggunakan jarak kode atau pseudo range ya. Dan umumnya handphone kita, smartphone menggunakan GPS, dia menentukan koordinat berbasiskan jarak kode atau pseudo range ini ya. Kalau kita lihat sistem GNSS ini didesain memang awalnya untuk memberikan informasi tentang posisi, kecepatan dan waktu secara cepat, akurat, murah di mana saja di bumi ini pada setiap saat tanpa tergantung cuaca ya. Dan posisi kecepatannya ini juga posisi dan kecepatan 3 dimensi. Dan kalau kita lihat sejarah awal dari sistem GNSS yang pertama yaitu GPS, memang awalnya sistem GPS ini didesain untuk melayani keperluan pihak militer Amerika Serikat ya dan sekutunya dalam hal ini yaitu NATO ya. Dan seperti kita ketahui, militer Amerika dan NATO ini kan beroperasi global di seluruh dunia. Mereka perlu sekali mengetahui posisi, kecepatan, dan waktu di mana saja, kapan saja, secara cepat ya di belahan bumi manapun ya. Jadi kita lihat memang sistem GPS ini awalnya memang didesain sebagai sistem untuk melayani keperluan militer ya. Meskipun kemudian juga berkembang terus sehingga akhirnya aplikasi-aplikasi di lingkungan sipil pun jadi banyak sekali ya. Sehingga memang warna daripada sistem Global Navigation Satellite System saat ini lebih ke civiliannya yang lebih banyak ya. Meskipun harus diingat bahwa memang cikal bakalnya dia dari pelayanan sektor kemiliteran lah ya. Dan nanti kita lihat memang saat ini ya memang GNSS ini sistem navigasi atau penentuan posisi yang cukup cukup canggih lah ya dibandingkan dengan sistem-sistem navigasi penentuan posisi sebelumnya yang sifatnya terrestrial radio positioning base ya. Ini merupakan sistem navigasi yang mumpuni lah ya. Dan nanti kita lihat ini ketelitian posisi yang diberikan pun cukup beragam ya. Kalau ketelitian posisi dari GNSS bisa dari milimeter sampai meter ya. Meskipun milimeter ini biasanya post processing ya, menggunakan data fase dan sistem perhitungan yang lebih canggih lah ya. Kalau yang untuk keperluan navigasi perlu real time positioning cepat, misalnya seperti kita menggunakan handphone atau orang-orang yang menggunakan Gojek, Grab ya. Dia perlu posisi langsung apa adanya, nah itu menggunakan ketelitian meter dan ini sudah cukup ya. Ini menggunakan absolute positioning kode ya. Kecepatan juga dari mili sampai sentimeter per detik, variasinya ini sudah cukup bagus lah ya. Dan ketelitian waktu beberapa nanodetik ya, 10 minus 9 detik. Dan umumnya nanti kita lihat semua sistem GNSS, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou itu bisa melaksanakan sistem inilah ya.
bisa mencapai kemampuan kinerja, penentuan posisi, kecepatan dan waktu seperti yang dijelaskan di sini ya. Terkait spektrum ketelitian posisi ya dari GNSS sudah disampaikan tadi bahwa dengan GNSS kita bisa mendapatkan ketelitian posisi dari level mili sampai level meter lah ya. Kalau yang ini sudah tidak berlaku lagi sejak 2 Mei 2000 ya. Nah, jadi memang kita lihat di sini dari grafik ini metode penentuan posisi dengan GNSS itu nanti banyak lah ya. Meskipun bisa dikategorikan ada absolute positioning, penentuan posisi langsung ke pusat bumi satu titik, atau bisa differential positioning ya, suatu titik terhadap titik kontrol yang telah diketahui koordinatnya ya. Dan nanti metodenya juga ini banyak ya, ada yang menggunakan jarak fase, ada yang menggunakan kode ya. Kalau absolute positioning nanti umumnya menggunakan kode, meskipun saat ini sudah ada precise point positioning dan real time precise point positioning yang menggunakan fase ya, yang di ketelitian senti. Tetapi bagi kita pengguna biasa yang untuk keperluan real time positioning yang cepat, misalnya dengan smartphone ya, kita biasanya menggunakan absolute positioning dengan data kode ya, dan biasanya ketelitiannya beberapa meter lah ya. Tapi ini akan kita lihat lebih detail nantinya di semester depan lah ya. Tapi intinya metode penentuan posisi dengan GNSS ini cukup beragam ya, dan teknik-teknik baru juga bermunculan ya, sehingga nanti kita lihat memang aplikasinya akan lebih banyak lah, lebih menarik nantinya ya. Jadi ini spektrum ketelitian posisi, bahkan bisa dikatakan ini adalah the beauty of GNSS ya, karena bisa melayani banyak sekali spektrum aplikasi ya, yang perlu milimeter misalnya untuk keperluan tektonik, deformasi ya, atau jaring titik kontrol yang teliti bisa dilayani ya. Tapi untuk keperluan yang biasa-biasa saja, misalnya hanya beberapa meter requirement seperti untuk navigasi nantinya ya, dan bahkan yang senti desi pun misalnya untuk keperluan GIS, pertanian dan segala macam juga bisa ya. Jadi banyak sekali aplikasinya nanti kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat sistem GNSS, biasanya nanti setiap sistem GNSS itu ada 3 segmen biasanya ya. Ada segmen satelitnya, kemudian ada segmen sistem kontrol yang selalu mengamati satelit, dan kemudian yang menentukan koordinat satelit, itu segmen sistem kontrol ya. Kemudian yang memancarkan sinyal nantinya ke pengguna ini adalah satelit-satelit GNSS tersebut ya. Jadi selalu ya, setiap sistem apakah itu GPS, GLONASS, Beidou, Galileo ya, ataupun QZSS ataupun nanti IRNSS ya, selalu ada segmen satelitnya, sejumlah satelit, konstelasi satelitnya, kemudian ada segmen sistem kontrolnya yang mengontrol pakaian satelit, dan selalu ada segmen penggunanya. Tentunya ini dia harus memiliki receiver dari sistem GNSS atau RNSS yang terkait ya, yang bisa mengamati sinyal-sinyalnya. Coba kita lihat sekarang GPS ya. Jadi GPS ini memang sistem yang sebenarnya yang paling banyak digunakan dan paling populer lah di dunia ya. Bahkan orang biasanya nyebutnya GPS saja ya. Sebenarnya ini sistemnya ini sudah lama didesain ya, pengembangan sistem itu sejak tahun 1973-an lah. Tapi memang diluncurkan itu tahun
1978. Meskipun dinyatakan operasional itu di tahun 1993 ya. Dalam artian kalau sebelum dinyatakan operasional, segala sesuatu yang terjadi karena penggunaan satelit GPS itu ya tanggung jawab sendirilah ya. Jadi maksudnya pemerintah Amerika pun masih sedang berusaha mengimprove ya sistemnya tersebut ya. Seperti saya katakan memang sistem ini sistem militer sebenarnya ya, yang dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat, dan meskipun sistem militer dia bisa dimanfaatkan oleh kalangan civilian ya, bahkan banyak sekali aplikasi-aplikasi civiliannya ya. Dan sebagaimana GNSS ya, dia cakupannya seluruh dunia, operasi secara kontinus 24 jam terus menerus ya, dan tidak tergantung cuaca. Dan GPS ini seperti sistem GNSS lainnya dapat digunakan oleh banyak orang pada saat yang sama ya, dan didesain untuk menentukan posisi, kecepatan, dan waktu. Ya, ini kita sudah jelaskan tadi ya, dari karakteristik umum dari GPS ini. Dan ini konfigurasi orbitnya. Jadi dia ada 6 bidang orbit, dan setiap bidang orbit ini bentuknya mendekati lingkaran lah ya. Eksentrisitasnya ada tapi sangat kecil, dan setiap orbit membawa 4 satelit ya. Jadi secara nominal itu 24 satelit ya. Meskipun nanti kita lihat saat ini ada 31 satelit yang beroperasi ya. Alasan utamanya ini karena begini, satelit GPS ini kan dia punya generasi ya, dari pertama blok 1, kemudian blok 2, blok 2A, blok 2R, blok 2RM, kemudian blok 2F, blok 3 ya. Jadi ada generasi-generasinya lah, versi-versinya. Nah, kadang-kadang begitu satelit dari generasi baru diluncurkan, itu ada satelit dari generasi sebelumnya itu yang masih beroperasi secara baik ya. Nah, oleh sebab itu ya tetap dimanfaatkan. Jadi yang lama yang seharusnya secara usia teorinya sudah habis tapi ternyata masih bisa operasional, akan tetap di-maintain, yang baru diluncurkan sesuai rencana. Akibatnya memang jumlah satelit jadinya lebih banyak ya. Jadi kalau kalian bisa cek nanti di situs ini, di April 2021 itu ada 31 satelit dari berbagai generasi satelit ya. Yang terbaru ini blok 3 itu sudah 4 satelit ya. Jadi itu sebabnya melebihi 24 nominal number-nya ya. Kemudian inklinasinya 55 derajat, ketinggiannya dari permukaan bumi ini kira-kira 20.200 kilo ya. Jadi termasuk medium earth orbit ya, cukup tinggi ya. Jadi jari-jari bumi kan 6.378 kilo, jadi kira-kira ketinggiannya 3 kali jari-jari bumi ya, dari atas permukaan bumi. Dan periode orbitnya 11 jam 58 menit lah ya, hampir 12 jam di sini ya. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, setiap sistem satelit itu ada yang mengontrolnya lah ya. Jadi fungsi utama segmen sistem kontrol ini memastikan bahwa satelit ini beroperasi secara baik ya, sesuai dengan direncanakan. Kemudian dia juga menjaga kesehatan satelit. Dan dalam konteks penentuan posisi, segmen sistem kontrol ini juga yang menentukan orbit dari satelit GPS ya. Dan karena sifatnya dia Global Navigation Satellite System, kita lihat juga stasiun-stasiun dari sistem kontrol GPS ini tersebar di seluruh dunia ya. Karena untuk menjaga agar
performance dari GPS itu di mana-mana homogen lah ya, ketelitian orbitnya dan segala macamnya ya, sinyal yang dipancarkan dan seterusnya. Kita lihat lebih detail nantilah ya pada saat kuliah semester depan. Tapi kalian kalau mau baca-baca ada di situs ini ya, situs gps.gov yang menjelaskan tentang karakteristik sistem kontrol GPS ini ya. Nah, kemudian coba kita lihat sistem GLONASS. GLONASS ini singkatan Global Navigation Satellite System ya. Dan sistem GLONASS ini dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah Rusia. Sebenarnya dikembangkan hampir sama seperti GPS dulu ya. Jadi kalau GPS itu diluncurkan tahun 78, GLONASS itu 4 tahun kemudian, 1982 ya. Dan dinyatakan operasional pun hampir sama lah ya. Dan saat ini yang operasional terdapat kira-kira 23 satelit ya yang operasional. Nominalnya ini 24 ya. Dan nanti kita lihat satelit GLONASS pun bertransisi ya. Ada generasinya dari yang awal namanya GLONASS saja 1982. Kemudian ada GLONASS M tahun 2003, GLONASS K, dan sekarang GLONASS K2 ya. Dan kita lihat banyak sekarang receiver GPS yang juga secara bersamaan bisa mengamati satelit GPS dan GLONASS sekaligus ya. Atau ada juga receiver GLONASS yang bisa mengamati juga satelit GPS ya. Jadi memang perkembangannya bagus lah ya. Meskipun dia awalnya memang GLONASS ini agak sedikit tertatih-tatih ya, karena waktu itu kondisi politik dan ekonomi Uni Soviet Rusia yang tidak terlalu baik ya, sehingga agak sedikit terhenti. Tapi kemudian sekarang sudah membaik kembali ya, meskipun belum ini GPS lah ya. Dan nanti kita lihat di sini memang frekuensinya juga gelombang pembawanya sekarang juga sudah 3 ya, L1, L2 dan L3. Sama dengan GPS L1, L2 dan L5 ya. Nah, ini segmen satelit GLONASS. Kalian bisa lihat situs ini resmi dari sistem GLONASS. Jadi saat ini memang ada 27 satelit di konstelasinya, yang operasional 23, sedang di-maintain 1, cadangan 2, dan sedang dites ya, in-flight test itu 1. Jadi kalau GPS itu 6 kali 4 ya, 6 orbit dan 4 satelit per orbit nominalnya. Kalau GLONASS itu 3 kali 8 berarti ya, 3 bidang orbit, di mana setiap bidang orbit ada 8 ya. Jadi ini juga menunjukkan generasi satelit GLONASS ya, dari waktu ke waktu, yang sekarang memang namanya GLONASS K2 ya. Jadi ini kira-kira sistem GLONASS. Dan seperti GPS juga GLONASS ini punya segmen sistem kontrol. Ada yang di wilayah Rusia ditempatkan ya. Dan kemudian dia juga menggunakan sejumlah stasiun yang tersebar di seluruh dunia ya. Ini bekerja sama dengan organisasi atau pemerintah negara lain lah ya. Jadi memang selalu memang, karena kalau untuk Global Navigation Satellite System ya memang segmen sistem kontrolnya ini preferable ya, tersebar di seluruh dunia ya, meskipun di dalam negaranya juga ada ya. Jadi ini GLONASS segmen sistem kontrolnya. Setelah GPS dan GLONASS, selanjutnya kita lihat sistem Galileo. Nah, sistem Galileo ini adalah sistem navigasi globalnya Uni Eropa ya.
dan di bawah kendala sipil ya, tidak seperti halnya GPS dan GLONASS yang awalnya di bawah kendali militer ya sejak awal. Bisa dimaklumi karena GPS dan GLONASS ini mulai dibangun masih di zaman era Perang Dingin ya antara Amerika dan Uni Soviet saat itu ya. Jadi memang militer masih sangat berperan ya. Kalau Galileo dia dibangun saat ini di bawah kendali sipil ya. Dan nanti juga didesain Galileo ini interoperable dengan GPS dan GLONASS ya. Jadi memang sudah sejak awal dengan ide untuk interoperable ya. Dan satelit yang pertama untuk Galileo ini diluncurkan pada Desember 2005 ya. Jadi memang dia baru lah. Dan ini konstelasi Galileo, jadi ada 3 bidang orbit sama seperti GLONASS ya, tapi konstelasinya dia 30 satelit ya, di mana 27 plus 3 cadangan ya. Tinggi orbitnya lebih tinggi dari GPS dan GLONASS, ini 23.222 km. Inklinasi orbitnya mirip GPS 56 derajat ya. Ini periode orbitnya lebih panjang karena dia lebih tinggi ya. Dan repeat ground track-nya 10 hari. Jadi kita lihat juga di sini Galileo ini memancarkan dia di 4 frekuensi bahkan ya. E1, E5A, E5B, dan E6 ya. Dan nanti kalian bisa baca-baca lah ya, baik di buku ini maupun di internet, lebih detail tentang sistem Galileo ini yang memang sedang dalam proses terus penyempurnaan ya. Dan memang kalau kita lihat pengembangan sistem Galileo ini masih terus berlangsung sampai sekarang ya, dan memang diperkirakan full operational capability-nya ini tahun 2017 diperkirakan tahun 2020 ya, tetapi nampaknya akan ada sedikit delay ya, karena dari info-info yang terakhir sih belum fully operational 30 satelit ya. Tapi kita lihat lah ya, mungkin agak sedikit delay di sini ya. Jadi mulai dari 2005, kemudian in orbit validasi sudah dilaksanakan 2013 ya. Kemudian juga initial service-nya sudah mulai on 2016 ya. Meskipun belum dinyatakan full operational capability ya. Pada tahun 2017 direncanakan 2020 ya. Tapi nanti kita lihat kapan persisnya ya. Dan ini segmen sistem kontrol Galileo. Umumnya juga ada di kawasan Eropa ya, karena ini memang satelitnya Eropa. Tetapi juga dia global juga ada ya. Kita lihat di sini, memang ini nampaknya pun nanti karena ini masih dalam pengembangan sistem Galileo, bisa saja segmen kontrolnya ini lama-lama ditambah ya. Itu biasa ya, seperti GPS juga awal-awalnya dia terbatas stasiun segmen kontrolnya, kemudian tambah lama tambah di perbanyak ya di seluruh dunia. Mungkin saja dengan Galileo juga akan sama seperti ini ya. Dan ini contoh-contoh stasiun, beberapa stasiun yang terlibat di dalam segmen kontrol Galileo ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya ini sistem satelit Beidou atau kadang-kadang disebut juga Kompas. Ini sistem yang dikembangkan, dimaintain oleh pemerintah Tiongkok, pemerintah Cina ya, sejak
2003 ya, dan terus dikembangkan sampai sekarang, dan dinyatakan operasional Beidou ini Desember 2012 yang lalu ya. Dan ini penjelasannya, jadi orbitnya itu juga nanti ada, bahkan dia lebih banyak lagi ya, ada 27 satelit MEO, kemudian 3 yang IXO dan 5 yang GEO atau GSO ya. Ini inclined sun synchronous 3, dan juga dia dilengkapi dengan geosynchronous satelit ya. Inklinasinya 55 derajat ya. Bidang orbitnya di sini ada 3 ya. Dan kita lihat juga dia memancarkan sinyal, punya frekuensi ada di 3 frekuensi, yaitu B1, B2 dan B3 ya. B ini dari Beidou ya. Untuk membedakan dengan yang GPS L1, L2, L5, GLONASS L1, L2, L3. Kalau Galileo dia pakai E depannya ya. Kalau Beidou pakai B ya. Dan ini deskripsi sistem Beidou. Jadi space segmentnya ini ada terdiri dari rencananya 35 satelit ya. Kemudian biasa ground segmentnya ada beberapa ground segmentnya, kita lihat. Ini contohnya ya, ground segment selalu ada lah kalau sistem satelit ya. Dan user segment tentunya ada receiver, nanti ada penggunanya. Dan kita lihat Beidou ini menyediakan 4 jenis layanan ya. Ini hampir mirip-mirip dengan yang lainnya, cuma memang yang agak beda sedikit, dia punya short message services ya. Saya kurang tahu dengan sistem GNSS lainnya, tapi kalau yang lain-lainnya ini hampir mirip lah ya. Bahkan ada sistem yang mungkin punya lebih banyak pelayanan ya. Dan untuk ketelitian yang moda absolutnya, dia memang tidak sebaik GPS, tapi kita lihat di sini kalau ini untuk absolute positioning ya, dia lebih baik dari 10 meter. Kalau GPS mungkin sekarang lebih baik dari 3 atau 5 meter lah ya. Kemudian waktu lebih baik dari 20 nanodetik. Kalau GPS di level beberapa nanodetik. Dan akurasi kecepatan lebih baik dari 0,2 meter per detik ya. Nah, ini deskripsi sistem Beidou, dan nanti kita lihat sistem Beidou pun bisa diterapkan dalam moda relatif ya. Kalau moda relatif nanti ketelitiannya ya akan lebih baik dari ini ya. Selalu ya, sistem satelit GNSS bisa absolut, bisa relatif, tetapi kalau mau ketelitian lebih tinggi kita harus menggunakan moda relatif ya. Nah, ini segmen sistem kontrolnya Beidou. Ini banyaknya masih di lingkungan negara Tiongkok, tapi saya yakin untuk sistem seperti Beidou juga mereka nanti akan tergantung kepada segmen sistem kontrol yang sifatnya juga global ya. Tapi ini pada tahap awal memang mereka banyak di kawasan Cina di sini ya. Ini Beidou segment sistem kontrol ya. Dan nanti kalian bisa baca lebih detail di bukunya Townsend and Mottenberg tentang segmen sistem kontrol Beidou ini ya. Atau bahkan di internet pun juga banyak ya sistem penjelasan tentang sistem Beidou ini. Nah, kemudian setelah kita membahas 4 sistem Global Navigation Satellite System, kita coba membahas 2 sistem regional. Yang namanya, yang pertama ini QZSS ya. QZSS ini singkatan dari Quasi Zenith Satellite System.
Ini satelitnya yang dikelola oleh pemerintah Jepang. Di Jepangnya kadang-kadang disebutnya Michibiki ya. QZSS kadang-kadang disebut Michibiki, nama lainnya ya. Dia saat ini memang awalnya ya dibangun dengan 3 satelit ya. Satelit IXO ya, dan diluncurkan tahun 2010 ya. Memang awalnya QZSS ini digunakan bersama-sama dengan GPS ya. Jadi untuk memperkuat kinerja GPS di wilayah Jepang lah ya. Jadi terutama kalau di kawasan perkotaan yang banyak pencakar langit gitu ya, atau daerah pegunungan, kan jumlah satelit GPS yang teramati tidak banyak. Nah, oleh sebab itu oleh pemerintah Jepang dibuat semacam sistem complementary untuk digunakan bersama-sama dengan satelit GPS ya. Ini contohnya saja. Jadi kalau misalnya di kawasan perkotaan hanya bisa diamati 3 satelit GPS, kemudian kalau ada QZSS maka bisa diamati 3 lagi, jadi nanti 6 ya. Ketelitiannya lebih baik ya. Jadi ini konstelasi orbitnya, ketinggiannya ya semi-major axis-nya yang 42.164 kilo, karena ini sama ketinggiannya seperti ketinggian geosinkronus orbit ya, sangat tinggi. Tetapi memang dia punya inklinasi ya, inklinasinya di QZSS itu 43 derajat. 43 derajat ini karena dia menggunakan lintang sekitar kawasan Jepang inilah ya, 43 derajat. Dan yang lainnya ini parameter orbit yang lainnya ya. Nah, jadi awalnya 3 satelit pada tahun 2010 ya. Nah, kemudian memang 3 satelit ini didesain agar dia beredar lamanya itu di wilayah Jepang ya. Jadi didesain selama setidaknya 8 jam dan sudut elevasinya di atas 60 derajat itu selalu ada ya di atas Jepang ya. Karena mereka perlu untuk melengkapi satelit GPS yang bisa diamati, mereka perlu satelit dengan elevasi di atas 60 derajat yang tinggi-tinggi ya, terutama di wilayah perkotaan atau pegunungan ya, yang banyak kadang-kadang mungkin ada sinyal blocking terhadap sinyal GPS ya. Ini ilustrasi saja. Jadi kalau ada 3 satelit QZSS, jadi ini elevasinya 60, di atas 60 itu selalu nanti setidaknya selama 8 jam itu ada satelit QZSS di atas 60 derajat elevation angle ya. Ini contohnya di kawasan Tokyo ya. Nah, kemudian untuk memperbaiki konstelasi QZSS ini tahun 2018 ditambahkan satu satelit lagi yang sifatnya geosinkronus ya. Itu satu GSO. Nah, dan nanti kita lihat karena dia orbitnya berbentuk angka 8 gini, sebenarnya bukan hanya Jepang yang bisa mengamati satelit QZSS ini ya, tapi juga wilayah Asia Oseania termasuk Indonesia ya, karena dia ini selatannya itu sampai Australia tadi kita lihat kan ya, jadi Indonesia pun bisa mengamati ya satelit QZSS ini ya. Dan rencananya memang tahun 2023 ini ya, ini mulai ada peluncuran satelit QZSS yang berikutnya ya, karena memang rencananya QZSS ini akan dikembangkan menjadi konstelasi 7 satelit ya. Dan kita lihat nanti memang sinyal yang dipancarkan QZSS ini kompatibel dengan GPS ya. Jadi nanti receiver GPS itu atau receiver QZSS itu bisa mengamati
sinyal GPS dan sinyal QZSS sekaligus ya. Kalau receiver GPS belum tentu bisa mengamati QZSS ya. Tapi kalau receiver QZSS yang dibuat oleh pemerintah Jepang memang bisa mengamati QZSS dan juga GPS ya. Dan diklaim harganya lebih murah katanya ya. Tapi nanti kalian bisa baca-baca lah ya di internet ya bagaimana ininya. Nah, kemudian yang terakhir ini sistem regional berikutnya itu yang dikembangkan oleh India ya. Namanya IRNSS ya, Indian Regional Navigation Satellite System. Kadang-kadang disebut juga NAVIC ya. NAVIC itu singkatan dari Navigation with Indian Constellation. Meskipun dalam bahasa Sanskerta itu NAVIC bisa berarti juga pelaut atau navigator ya. Jadi memang mungkin ini dipas-paskan tapi memang pas ya, cocok ya. Dan memang dia untuk memberikan pelayanan navigasi dan penentuan posisi di wilayah primary-nya sih di wilayah India ini ya. Ini primary area service. Jadi India plus 1.500 km dari batasnya ya. Kemudian juga ada juga yang bisa menggunakan yaitu secondary service area. Nah, menurut mereka ini dari 30 derajat lintang selatan sampai 50 derajat lintang utara. Kemudian dari 30 derajat bujur timur sampai 130 derajat bujur timur. Indonesia, sebagian Indonesia, nah ini bisa menggunakan NAVIC ini ya, meskipun dalam area secondary service area ya. Dan nanti kita lihat memang IRNS ini melayani standard positioning service dan restricted service ya. Kalau yang terenkripsi ini ya, yang restricted service. Dan memang kalau ketelitian posisi absolutnya ini lebih baik dari 20 meter di area layanan utamanya ya, primary service area. Jadi kita lihat memang sistem IRNSS ini ketelitiannya lebih rendah dalam absolute positioning dibandingkan QZSS-nya Jepang dan juga dibandingkan tentunya dengan GNSS sistem lainnya ya. Jadi ini pun sebagai pelengkap lah sebenarnya ya, karena di India pun juga penggunaan GNSS GPS sudah banyak sekali ya. Tapi ini pelengkap dari sistem GNSS. Dan saat ini ada 7 satelit konstelasinya, yaitu 3 satelit geostationary orbit GSO dan 4 satelit IXO ya. Nah, 4 satelit IXO ini dipilih inklinasinya 29 derajat ya, karena memang untuk mencakup wilayah India ya banyaknya ya. Dan kita lihat nanti yang IXO ini dia bentuknya seperti angka 8 ya. Tapi kita lihat posisi GSO-nya juga di longitude-nya, bujurnya juga untuk mencakup kawasan yang tadi namanya secondary service area itu ya. Jadi memang nampaknya India juga berusaha menyediakan pelayanan untuk kawasan yang sifatnya regional cukup luas ya. Saya nggak tahu nantinya apakah komersialisasinya bisa compete dengan GNSS terutama GPS ya, karena GPS kan lebih global ya. Nah, IRNSS ini diluncurkan 2013 sampai 2016 dan dia menggunakan 2 gelombang pembawa ya. Dan ini daftar satelitnya ya. IRNSS ya, dan kita lihat ini segmen sistem kontrolnya juga banyak dia di kawasan India lah ya.
Jadi ini mungkin bagi India sendiri di samping untuk melayani keperluan regionalnya ya, juga mungkin untuk apa ya, untuk prestis juga ya, karena kan tidak banyak negara yang punya sistem Global Navigation Satellite System ya. Dan untuk regional pun baru dua ya, ini Jepang dan India ya. Apakah India kemudian akan masuk ke Global Navigation Satellite System, walau alam ya. Tapi saat ini dengan GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou, sebenarnya 4 Global Navigation Satellite System saja sudah cukup bagus ya. Jadi sistem-sistem regional ini hanya untuk complementary lah ya, memperkuat pemanfaatan GNSS di wilayah-wilayah regional tertentu ya. Nah ini jadi yang terkait dengan Regional Navigation Satellite System. Saat ini baru ada dua ya, QZSS dan NEVIC ini. Dan kita lihat produk GNSS sebenarnya banyak sekali ya. Nanti kalian bisa baca untuk melaksanakan tugas ya. Jadi produk dasarnya posisi, kecepatan, dan waktu ya. Tapi kemudian produk-produk turunannya banyak ini ya. GNSS itu bisa digunakan untuk menentukan percepatan, frekuensi, kemudian parameter attitude ya, pitching, rolling, yawing dari benda-benda yang bergerak seperti kapal, pesawat, roket, dan seterusnya ya. Juga bisa digunakan untuk menentukan total elektron content di ionosfer atau water vapor content di troposfer ya. Dan bisa juga digunakan ya seperti kita ketahui sebelumnya untuk parameter gerakan kutub ya. Kemudian untuk menentukan tinggi ortometrik, undulasi geoid ya, defleksi vertikal, dan lain-lain. Meskipun nanti kita lihat ada yang harus dikombinasikan dengan informasi eksternal lainnya ya. Kalau untuk keperluan penentuan tinggi ortometrik, undulasi geoid, dan defleksi vertikal ya. Regional Navigation Satellite System seperti QZSS dan Indian RNSS sebenarnya bisa juga menghasilkan produk-produk semacam ini, meskipun kapabilitas dan kualitasnya nanti berbeda ya. Umumnya kalau RNSS lebih rendah ya, ininya. Dan ini nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi lah ya, di dalam bidang survei, pemetaan, dan geodesi. Saat ini aplikasi GNSS dan RNSS di berbagai bidang tuh banyak sekali ya. Kalau kalian baca-baca nanti ya, browsing internet dalam rangka melaksanakan tugas ya, wah banyak sekali ya, dari aplikasi kemiliteran, kemudian survei, pemetaan, dan geodesi ya, di daratan maupun lautan ya, untuk keperluan infrastruktur, pertambangan, navigasi, dan transportasi ya, tidak hanya di darat, laut, tapi juga di angkasa ya. Banyak satelit-satelit seperti kita sudah bahas sebelumnya ya, yang dilengkapi dengan receiver GPS ya untuk penentuan orbitnya ya, seperti satelit laser ranging, satelit altimetri ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk meteorologi, klimatologi, kadaster, pertanian, kehutanan ya. Kemudian untuk studi-studi deformasi, geodinamika ya, mitigasi adaptasi bencana, sistem data dan informasi, kemudian perairan dan kelautan, bahkan untuk keperluan-keperluan olahraga dan rekreasi itu juga mulai banyak ya. Jadi memang banyak sekali nih sekarang aplikasi-aplikasi GNSS dan RNSS, baik yang sifatnya ilmiah maupun rekayasa ya. Dan ini juga dari data survei ya, ini jumlah chipset yang digunakan untuk receiver GNSS dari 2013 sampai diproyeksikan 2023 ya. Kita lihat ini
aplikasi yang banyak itu LBS. LBS ini Location Based Services ya. Semacam untuk seperti Gojek, Grab, GoFood dan segala macam itu kan mereka banyak menggunakan positioning ya, GNSS dan segala macam itu aplikasi memang banyak sekali sekarang ini ya. Untuk istilahnya location based services, pelayanan berbasiskan lokasi ya. Untuk pertanian, surveying ini untuk transportasi kereta api, untuk timing. Kemudian juga untuk navigasi di jalan ya, ini juga besar ya. Jadi yang besar itu LBS dan road transportation ya. Jadi kan sekarang ini banyak sekali yang taksi, mobil-mobil segala macam ya untuk berbagai keperluan tuh sudah menggunakan GPS ya, dan peta digitalnya sekalian ya. Kemudian kelautan, penerbangan ya. Ini contoh saja memang penjualan GPS receiver pun juga meningkat ya, karena aplikasinya juga semakin banyak. Meskipun memang aplikasi yang masif itu untuk keperluan rekayasa kalau kita lihat di sini ya, location based services dan untuk keperluan transportasi, road, navigasi sehari-hari ya, terutama navigasi di darat lah ya. Nanti coba aja dibaca-baca, di googling di internet banyak lah ya. Nah, ini terakhir sebagaimana biasa, coba kalian baca-baca ya. Kemudian seperti biasa, coba bahas berbagai aplikasi, minimal untuk kalau GNSS, GPS, GLONASS, Beidou, dan Galileo, coba cari minimal 3 aplikasi lah ya, dari pemanfaatan masing-masing sistem ini. Kalau untuk RNSS, coba cari 2 lah, minimal ya, masing-masing. Tentunya kalau mau lebih banyak ya silahkan ya. Jadi ini tugasnya seperti biasa dalam waktu 1 minggu ya. Nah, itu modul kita yang terkait GNSS dan RNSS. Insya Allah minggu depan modul terakhir yaitu terkait GGOS ya, Global Geodetic Observing System ya. Jadi saat ini ada usaha untuk mengintegrasikan seluruh sistem-sistem pengamatan geodesi ya sekaligus ya. Nanti kita lihatlah minggu depan ya, GGOS ya. Itu saja, terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.